Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sangat sayangi dan yang saya sangat banggakan, pelajaran kali ini adalah pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materinya menyajikan hasil penggalian informasi berdasarkan teks atau gambar. Ya, Pak Guru kasih scroll dikit, masih perbesar. Ini menyajikan hasil informasi berdasarkan teks, tulis, atau gambar. Nah, di sini sebelumnya itu Pak Guru materi sebelumnya membahas tentang mendengarkan teks tentang perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Lalu sekarang kita menyajikan hasil penggalian informasi berdasarkan teks, tulis, atau gambar. Dalam bahasa Indonesia itu memiliki begitu banyak kosakata, anak-anak sekalian. Ya, kosakata. Kamu dapat mencari makna dari suatu kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau zamannya Pak Guru Jolin dulu, kosakata yang Pak Guru tidak tahu, Pak Guru cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Tapi kalau sekarang zamannya canggih, zamannya teknologi. Jadi mencarinya mudah dengan cara mempunyai kuota data dengan HP Android, kalian bisa mencarinya di Google. Kalau zamannya Pak Guru, pinjam-pinjam dulu Kamus Besar Bahasa Indonesia di perpustakaan, di teman, hanya untuk mencari sebuah kosakata maknanya apa. Ya. Anak-anakku sekalian, kosakata tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan berbahasa mengenai suatu topik, ya. Suatu topik. Misalnya, saat kita membicarakan cuaca. Cuaca hari ini. Hari ini cuacanya kalau kemarin-kemarin sebelumnya mendung, hujan. Enggak lama panas sedikit, mendung lagi. Nah, tapi ngomong-ngomong Pak Guru, topik itu apa? Nah, di sini kita cek sini. Topik adalah pokok pembicaraan dalam cerita. Ingat, pokok pembicaraan dalam cerita. Apa yang dibahas dalam bacaan tersebut? Apa yang kita bahas dalam materi ini? Yaitu tentang menyajikan hasil penggalian informasi berdasarkan teks, tulis, atau gambar. Seperti itu contohnya. Nanti Pak Guru kasih contoh bacaannya. Tapi kita harus mengenal terlebih dahulu topik. Topik adalah pokok pembicaraan dalam cerita atau yang dibahas nantinya. Seperti itu. Sampai di sini jelas ya? Jelas. Kemudian anakku sekalian, ada sebuah bacaan ya tentang Pak Adi, ya. Di mana Pak Guru akan membacanya dulu dan nanti kita tahu informasi apa yang terkandung di dalamnya dalam teks ini tentang Pak Adi, ya. Coba perhatikan. Pak Guru baca, kalian dengar ya. Pak Adi tinggal bersama keluarganya di sebuah kampung nelayan. Kampung nelayan merupakan tempat tinggal yang sebagian warganya mayoritas bekerja sebagai nelayan. Nelayan itu apa Pak Guru Jolin? Nelayan adalah seorang pencari ikan. Ya, yang dimana biasanya bisa di laut. Kebanyakan nelayan itu di laut. Di sungai itu memancing. Nah, kalau nelayan di laut, ya, mencari ikan. Mayoritas orang pantai biasanya mayoritas penduduknya bekerja sebagai seorang nelayan pencari ikan, ya. Seperti Pak Adi yang Pak Guru sudah jelas. Pak Guru sudah baca ini. Pak Guru lanjut ya. Paragraf yang kedua. Pak Adi memiliki sebuah kapal kecil yang ia gunakan untuk melaut bersama 2 orang temannya. Mereka berangkat melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi hari. Jadi anak-anakku sekalian,
seorang nelayan biasanya berangkat untuk mencari ikan pada malam hari dan pulangnya pagi hari. Jadi dia tinggal tidur. Dia mencari ikan pada malam hari, malamnya nggak tidur, malam-malam untuk bekerja. Siangnya untuk beraktivitas, mungkin tidur setelah bekerja capek. Ya, kita lanjutkan lagi. Para nelayan dengan perahu-perahu kecil memanfaatkan angin untuk kegiatannya. Selain memanfaatkan tenaga angin, Pak Adi selalu mengecek kondisi cuaca sebelum melaut. Apabila cuaca cerah, Pak Adi pergi melaut untuk mencari ikan. Jadi, anak-anakku sekalian, Pak Adi ini tidak hanya untuk apa? Pergi pada saat malam hari saja, tapi sebelum malam hari berangkat Pak Adi itu mengecek terlebih dahulu cuacanya seperti apa. Kalau cuacanya badai, hujan, angin, otomatis berbahaya untuk seorang nelayan gitu. Di darat aja angin kayak gini, apalagi di laut, contohnya kayak gitu. Ya. Itu tadi sebuah cerita yang dimana mempunyai banyak informasi yang terkandung di dalam cerita tersebut tentang Pak Adi seorang nelayan. Ya, di sini ada beberapa informasi yang harus kalian ketahui. Ya, kita scroll lagi. Nah, pada cerita tersebut ada beberapa informasi penting yang dapat kamu sajikan, yang dapat kamu ketahui, yang dapat kamu tulis. Yang pertama, Pak Adi tinggal di kampung nelayan. Yang kedua, Pak Adi bekerja sebagai nelayan. Yang ketiga, Pak Adi memanfaatkan tenaga angin saat melaut. Yang keempat, Pak Adi pergi melaut pada malam hari dan pulang pada pagi hari. Sedangkan yang terakhir, informasi yang terakhir, Pak Adi selalu mengecek kondisi cuaca sebelum melaut. Nah, itulah dari bacaan ini, ya, dari bacaan ini kita apa? Kita tahu informasi yang terdapat dalam bacaan ini dan kita tulis atau sajikan dalam bentuk tulisan seperti ini. Ya, pada Pak Adi tinggal di kampung nelayan. Pak Adi bekerja sebagai nelayan. Pak Adi memanfaatkan tenaga angin saat melaut. Pak Adi pergi melaut pada malam hari dan pulang pada pagi hari. Pak Adi selalu mengecek kondisi cuaca sebelum melaut. Nah, itu tadi sebuah informasi yang dimana di dalam bacaan tersebut tentang Pak Adi. Ya, sangat mudah bukan? Kalian tidak akan tahu informasi apabila kalian tidak membacanya terlebih dahulu. Makanya segala sesuatu itu kita harus membacanya terlebih dahulu. Kemudian kita baru tahu apa bacaan yang terkandung di dalam tersebut. Apa topik yang dibahas dalam bacaan tersebut. Seperti itu. Jadi jelas ya anak-anak sekalian? Saya kira sangat jelas. Itu saja tentang materi, yaitu penyajian hasil penggalan informasi berdasarkan teks tulis atau gambar. Pak Guru membahasnya tentang berdasarkan teks tulis, yang dimana Pak Guru sudah baca tadi, yang kalian simak, ya. Setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tersebut, ada dua soal saja yang kalian harus kerjakan, ya, jangan sampai tidak kerja. Cukup sekian dari Pak Guru. Semoga materi ini sangat bermanfaat buat kalian dan tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.